Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semua sobat marketing dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik. Apa sih topiknya? Topik di salah satu topik yang menarik di marketing itu disebut dengan STP. Kalau orang kita ngomongnya STP. Itu singkatan dari segmenting, targeting, and positioning. Sebetulnya apa sih segmenting itu, targeting itu apa, positioning itu apa? Nah, menarik. Coba saksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Jadi saya akan cerita apa sih segmenting atau segmentation itu. Segmentasi itu pada prinsipnya itu kita melakukan identifikasi dan juga melakukan klasifikasi. Klasifikasi buat apa? Market kita. Ini ada satu kue. Ibaratnya kue ini adalah pasar kita. Pasar kita mau jualan, oke dah. Nah, kita mau identifikasi, kita mau klasifikasi pasar kita mana yang mau kita kerjain. Udah dong kita kerjain, mau kita identifikasi terus apa nih yang mau kita ambil dari pasar kita. Kita lakukan identifikasi di situ. Itu disebut dengan segmenting. Udah kita melakukan segmentasi, kemudian apa selanjutnya kita lakuin? Seperti yang ada di sini, kita lihat di sini adalah targeting. Apa itu targeting? Kita sudah melakukan identifikasi di suatu pasar. Ya kan? Suatu pasar identifikasinya adalah misalnya suatu pasar itu suatu area di Indonesia. Satu area Indonesia itu lebih spesifik lagi misalnya suatu area di Jogja misalnya. Nah, kita mau bidik pasar Jogja. Jogja yang sebelah mana? Apakah utara, selatan, timur, barat? Bagian mana yang mau kita ya? Udah kita segmen. Oke, kita mau bidik Jogja bagian tengah. Bagian tengah kemudian siapa aja orangnya? Apakah semua orangnya ada di situ? Yang mau jadi target kita di Jogja bagian tengah itu siapa aja? Apakah orang itu semuanya orang yang ada di Jogja bagian tengah? Atau itu hanya sebagian aja? Atau misalnya orang di Jogja bagian tengah itu khusus laki-laki? Atau Jogja di bagian tengah khusus perempuan? Kita ambil di situ. Itu disebut dengan targeting. Kita memilih. Jadi targeting adalah determine which customer that we want to serve. Customer mana sih yang mau kita layani dari market yang sudah kita lakukan segmentasi tadi. Itu yang disebut dengan target. Kita akan bahas detail apa itu targeting, segmenting, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah disebut dengan positioning. Positioning itu gimana? Apa sih positioning itu tadi? Positioning itu ibarat dengan kita menciptakan persepsi. Persepsi apa? Persepsi di mata konsumen. Di mata konsumen kita seperti apa? Apakah itu image kita di mata konsumen, apakah itu kita besar, apakah kita itu kecil, apakah kita itu putih, atau apapun itu. Nah, itu adalah kita menempatkan posisi produk kita di mata konsumen seperti apa. Itu disebut dengan positioning. Kenapa positioning itu penting? Karena dengan positioning itu, maka konsumen itu bisa tahu di mana posisi perusahaan yang dia pengen ini tadi, atau kita sendiri sebagai perusahaan kita bisa tahu posisi kita ada di mana di mata masyarakat. Kita menempatkan kita di level yang mana. Apakah produk kita itu untuk produk di level menengah ke atas, ataukah produk kita untuk menengah ke bawah, atau produk kita untuk bisa semua orang. Itu yang disebut dengan positioning. Nah, sebelum kita membahas positioning lebih lanjut, saya akan bahas lebih detail segmentasi tadi. Segmentasi, tapi kali ini kita akan melakukan pembahasan segmentasi. Kalau kalian misalnya lihat video saya sebelumnya, saya membagi customer itu menjadi dua, yaitu business to customer sama business to business. Jadi bisnis itu dibagi ada dua. Yang besar yang utama adalah business to customer dan business to business. Ada lagi sebetulnya dengan business to government, tapi di sini kita akan fokus dulu untuk business to customer dan business to business. Business to customer, gimana kita cara melakukan segmentasi? Apa yang mau kita bagi? Apa yang mau kita klasifikasikan? Menurut kalian gimana? Kira-kira apa yang mau kita klasifikasikan? Pertama, kita mengklasifikasikan dulu, mengidentifikasi dulu pasar kita, segmen kita itu berdasarkan geografi. Apa itu berdasarkan geografi? Itu berarti berdasarkan wilayah. Wilayahnya mana? Apakah wilayahnya Indonesia atau wilayahnya itu Jakarta, wilayahnya Surabaya? Mana yang menjadi wilayah kita?
Wilayah yang paling kecil di sini yang disebutkan adalah wilayah terdekat kita, lingkungan tetangga kita, itu wilayah terkecil. Naik lagi misalnya ke lingkungan kecamatan, naik lagi lingkungan kabupaten, lingkungan provinsi, lingkungan negara, dan lingkungan global misalnya. Itu semua tergantung dari pilihan kita. Kita mau yang mana? Apakah kita cukup skop yang kecil atau kita mau makin besar? Itu dari sisi geografi. Kemudian yang kedua, itu kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan demografi. Demografi itu apa menurut kalian? Demografi itu kita membagi konsumen kita berdasarkan misalnya gender, mau laki, perempuan, berdasarkan usianya misalnya 10 sampai 20 tahun, 20, 30 tahun, 40, 50 dan seterusnya. Tergantung gimana kita mau melakukan klasifikasi. Kemudian kita juga bisa melakukan klasifikasi atau identifikasi konsumen itu berdasarkan pekerjaan. Pekerjaannya orang itu apa? Apakah pekerjaan itu orang kantoran atau pekerjaan informal? Atau orang bisa nyebutkan pekerjaan kantoran itu white collar, atau pekerjaan informal adalah blue collar dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai segmentasi dari sisi demografi. Kemudian segmentasi kita lakukan lagi dasarnya berdasarkan psikografik. Apa itu psikografik? Apalagi ini psikografik? Jadi gini, psikografik itu pada prinsipnya kita membagi, aku melakukan identifikasi, klasifikasi konsumen kita berdasarkan motivasi. Motivasinya dia apa membeli barang kita? Motivasinya dia apa belanja untuk keseharian dia itu tadi? Apakah motivasinya buat menaikkan kelas sosial misalnya, ataukah motivasinya memang buat kebutuhan, ataukah motivasinya buat memberikan kepada kepada konsumennya dia, atau memberikan kepada seseorang yang dia inginkan? Itu berdasarkan motivasi. Apakah kita mau membeli ini motivasi adalah kebiasaan, ini konsumsi harian kah, mingguan kah, bulanan kah, ataupun tahunan? Itu motivasi. Kita melakukan segmentasi dari di situ. Jadi kita udah bicara mengenai segmentasi mulai dari geografi. Kalaulah kita ngambil daerah Jakarta. Jakarta mana? Daerah Jakarta Pusat gitu kan. Jakarta Pusat, habis sebelum Jakarta Pusat mana? Kita melakukan orang-orang yang mana? Orang-orang 30-40 tahun misalnya, yang punya income misalnya 30-40 juta, atau kemudian pekerjaannya dia adalah pekerjaan pegawai swasta misalnya. Nah, kemudian kita bagi lagi segmennya motivasi orang itu membeli barang kita, membeli belanja itu apa kira-kiranya? Apakah motivasi dia belanja itu untuk kebutuhan sehari-hari, ataukah motivasi dia belanja itu buat gaya-gayaan doang? Kalau cuma buat gaya-gayaan doang, ya kita produknya mungkin akan kita sesuaikan, nggak produk X gitu, tapi produk yang Y. Akan kita punya sebagai marketer, kita harus tahu, benar-benar kita tahu motivasi konsumen itu apa, kebutuhan konsumen itu apa, karena itu yang paling penting. Kenapa itu penting? Karena kalau kita nggak tahu kebutuhan konsumen, kita nggak akan bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Kita nggak bisa memenuhi yang dia inginkan, itu fail kita sebagai seorang marketer. Nah, selanjutnya yang keempat kita disebut dengan behavioral. Behavioral itu apa? Behavior itu adalah perilaku konsumen itu tadi. Perilaku konsumen itu apa? Perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Kalau tadi kita bilang soal motivasi, ya kan? Motivasi dia untuk membeli itu apa? Nah, kalau ini perilaku, kebiasaan dia misalnya membeli suatu baju dalam waktu setahun sekali menjelang Lebaran. Nah, atau beli mobil baru setiap tahun sekali, setiap awal tahun. Kenapa setiap awal tahun? Karena setiap awal tahun dia dapat bonus dari perusahaannya. Atau dia bisa membeli rumah setiap 10 tahun atau setiap tahun sekali misalnya. Kenapa? Setiap tahun itu tiap bulan Juli misalnya dia mendapatkan bonus besar dari perusahaannya, sehingga dia bisa buat DP rumah. Nah, itu semua tergantung perilaku kita. Atau misalnya orang itu perilakunya adalah, misalnya orang itu suka ngopi nih. Orang itu kalau suka ngopi, misalnya ngopinya dia di pagi hari, dia selalu ke kafe setiap pagi. Makanya kita harus buka pagi-pagi kafe itu untuk menjemput orang-orang yang mau ngopi di pagi hari. Atau misalnya orang ngopi mau ngopi dini hari, ada kan orang mau ngopi dini hari gitu misalnya, ada mestinya. Nah, dia bukalah kafenya itu sampai dini hari atau mungkin sampai 24 jam. Itu dalam rangka kita untuk mendapatkan atau memenuhi keinginan konsumen tadi.
Nah, itu kira-kira 4 hal yang kita harus perhatikan ketika kita mau melakukan segmentasi buat B2C. Selanjutnya saya akan cerita ini gimana caranya kita melakukan segmentasi untuk B2B. Di sini disebutkan ada 5 variabel yang akan menentukan gimana kita melakukan segmentasi buat B2B. Sekali lagi saya ulang, apa sih B2B itu? Kalau B2C tadi kan kita melakukan bisnis langsung ke konsumen. Kita jualan, kemudian konsumen beli buat dikonsumsi, selesai. Kalau B2B itu kita jual ke perusahaan lain. Tujuannya apa? Dari perusahaan lain itu beli ke kita apa? Dia akan produksi ulang. Dia produksi ulang, dia jual lagi. Itu dengan B2B. Nah, segmennya agak sedikit berbeda, tetapi pada prinsipnya hampir sama. Nah, yang pertama, buat B2B itu faktornya atau variabel yang untuk menjadi dasar kita melakukan segmentasi itu faktor demografi. Tapi faktor demografi ini agak berbeda dengan yang B2C tadi. Kalau B2C tadi faktor demografi seperti kelompok umur, kelompok penghasilan, kemudian gender dan sebagainya. Kalau ini enggak. Ini adalah company size misalnya. Company size itu apa? Ukuran dari perusahaan itu, ya toh, seberapa besar perusahaan yang akan menjadi calon konsumen kita. Apakah perusahaan itu kapasitasnya sekitar misalnya dengan omset 1 miliar sebulan, atau perusahaan itu dengan kapasitas omset misalnya 10 miliar sebulan. Itu tergantung kita mau kita layani yang mana. Kemudian demografik itu bisa tergantung dari industri. Bisa kita bagi per industri. Jadi konsumen kita itu bergerak di industri apa? Misalnya apakah konsumen kita bergerak di industri makanan, konsumen kita bergerak di industri pakaian, ataukah konsumen kita bergerak di industri otomotif? Macam-macam. Nah, itu yang mau jadi calon konsumen itu kita bagi segmennya berdasarkan industri, kemudian berdasarkan company size. Yang kedua, kita membagi segmentasi berdasarkan operating variable. Operating variable itu apa? Itu operasional keseharian dari calon konsumen kita. Status dari konsumen kita itu seperti apa? Apakah status konsumen kita itu adalah konsumen yang loyal, atau status konsumen kita hanya konsumen yang sekali-sekali beli ke kita? Dan kita juga menilai kapabilitasnya orang calon konsumen itu, kita membeli seberapa banyak. Apakah dia membeli ke kita setiap bulan 1 juta, atau setiap bulan dia beli ke kita sekitar 10 juta itu. Nah, itu disebut dengan operating variable. Yang ketiga, itu gimana kita melakukan segmentasi berdasarkan di sini disebutkan purchasing approach. What is purchasing approach? Purchasing approach itu adalah pendekatan ketika kita mau to know. We want to know, how the government or maybe the company, perusahaan itu tadi mau beli ke kita, ya kan? Yang mau beli ke kita itu proses pembeliannya dia seperti apa? Apakah orang yang mau membeli barang atau orang yang menjadi PIC di calon konsumen kita itu dia bisa memberikan keputusan langsung, atau dia itu harus menunggu persetujuan beberapa orang yang lain, atau dia harus menunggu persetujuan atasannya. Nah, itu disebut dengan purchasing approach. Kemudian seberapa banyaknya dia membeli, ya kan? Hubungannya seperti apa, dan itu disebut dengan purchasing approach. Nah, yang keempat adalah situational factor. Apa sih situational factor itu tadi? Situational factor itu misalnya begini. Suatu perusahaan akan membeli ke perusahaan lain, biasanya dia beli ke perusahaan X misalnya. Nah, tapi karena dia ada kebutuhan yang berlebih, dia akan beli ke perusahaan Y. Karena urgent, dia harus segera membeli barangnya cepat. Perusahaan X sudah full capacity, dia nggak bisa melayani lagi, makanya dia datang ke perusahaan Y. Nah, hubungan inilah disebut dengan situational factor. Ketika hubungan itu adalah ketika hubungan yang bukan continue, hubungan on off. Kalau saya bilang on off itu apa? Ya, kadang-kadang kita butuh, kita langsung beli. Kalau kita nggak butuh, ya kita nggak beli. Tapi itu tetap harus kita perhatikan konsumen seperti itu. Yang terakhir adalah personal karakteristik. Personal karakteristiknya siapa? Personal karakteristik ini adalah personal karakteristiknya PIC di masing-masing perusahaan itu tadi. PIC di perusahaan itu siapa? Kita sebagai penjual, dan PIC di pembeli kita. Itulah pembagian dari bagaimana caranya kita akan melakukan segmentasi untuk sisi B2B. Nah,
kita udah tahu nih gimana, apa aja sih yang mendasari kita bisa melakukan segmentasi, baik itu buat B2C, kemudian gimana melakukan segmentasi buat B2B. Selanjutnya kita mau tahu dong langkah-langkahnya seperti apa sih nih. Kita udah tahu dasarnya, karakteristiknya seperti apa. Nah, selanjutnya kita pengen tahu. Nah, yang mau saya kasih tahu ke kalian adalah langkah yang harus kita kerjakan, yaitu ketika kita mau melakukan segmentasi itu tadi buat calon konsumen kita. Langkah yang pertama di sini di bukunya Kotler menyebutkan sebagai need based segmentation. Apa itu need based segmentation? Need based segmentation itu adalah ketika kita melakukan segmentasi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhannya konsumen. Konsumen butuhnya apa? Konsumen butuhnya misalnya 1 ton 1 bulan, atau 1 ton 2 tahun, atau konsumen butuhnya misalnya dalam jumlah yang 10 juta setahun, atau 100 juta sebulan. Itu tergantung kebutuhannya dia apa. Kebutuhannya konsumen itu adalah kita bisa memenuhi, kita bisa supply dia dalam jumlah-jumlah yang kecil misalnya, atau kita bisa supply ke dia selama 24 jam tanpa berhenti. Itu kita harus tahu kebutuhannya itu. Udah nih, udah kita tahu kan kebutuhannya dia. Habis itu kita melakukan identifikasi. Dari identifikasi itu apa yang kita identifikasi? Nah, kebutuhannya dia itu tadi, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita. Kemudian kita identifikasi berapa banyak harus kita kirim, berapa banyak kita harus melakukan penjualan ke sana, kemudian berapa lama dia harus melakukan pembayaran ke kita, dan siapa aja ya orang-orang yang bertanggung jawab situ. Kita lakukan identifikasi satu persatu. Oh, kita udah lakukan identifikasi, kita udah tahu needs-nya mereka. Kemudian kita melakukan analisa, berapa menarikkah kita melayani konsumen kita ini tadi. Apakah konsumen kita ini cukup menarik buat kita, ataukah konsumen itu ini nggak begitu atraktifnya, dia kebutuhannya misalnya cuma dikit-dikit doang. Kalau gitu kita kurangin deh yang begini-begini. Nah, itulah yang disebut dengan seberapa atraktif kita melayani konsumen itu tadi. Kita udah tahu, kemudian kita tahu sekarang, oh atraktif nih konsumen kita kayaknya asik melayani mereka. Nah, yang selanjutnya kita lakukan yang disebut dengan kita identifikasi. Apa yang identifikasi lagi di sini? Kira-kira kita dapat profit nggak? Berapa banyak kita dapat cuan dari mereka? Ya kan? Apakah dalam waktu setahun kita bisa balik modal ketika kita bisnis sama mereka? Ya kan? Atau misalnya kita bisa bisnis balik modal dengan bisnis dengan mereka itu dalam waktu cuma 1 bulan, 1 minggu. Kita cek. Itu yang kita perlu cek. Seberapa profitkah kita masuk ke sana? Yang selanjutnya kita lakukan positioning. Kita lakukan positioning itu apa? Positioning ini di sini adalah positioning buat calon konsumen kita tadi. Positioningnya apakah konsumen yang mau kita layani itu adalah konsumen dengan konsumsi jumlah besar, atau yang kecil, atau yang menengah? Itu kita lakukan. Kemudian konsumen positioning itu adalah ketika kita harus ngirim ke konsumen kita itu, apakah konsumen yang kirimannya adalah konsumen reguler, setiap hari kita harus kirim, atau kita bisa kirim seminggu sekali, kita kirim bisa sebulan sekali, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan segment positioning. Udah kita tahu kan needs-nya apa, kita udah lakukan identifikasi, kemudian kita udah tahu nih seberapa atraktif nih konsumen kita. Kemudian kita udah tahu juga positioningnya seperti apa, profitnya kita seperti apa yang kita dapetin dari konsumen itu tadi. Nah, kemudian kita tahu positioningnya seperti apa. Nah, kita mau lakuin nih, kita sebelum kita jalanin bisnis kita dengan konsumen tersebut, kita lakukan disebut dengan kayak pilot test. Di sini di Kotler menyebutkan sebagai acid test. Pilot test, kita tes bener nggak nih konsumen kita memang bener-bener seperti ini. Ya kan, benar nggak sih mereka butuhnya sebanyak ini, atau kurang, atau gimana dan sebagainya. Udah oke, bener, jalan, kita bisa jalanin. Sebelum kita jalanin, kita breakdown dulu apa yang mau kita lakukan ketika kita masuk ke dia, apa aja program yang harus kita kerjain. Nah, ini akan kita review dengan melakukan marketing mix tadi.
Marketing mix seperti yang dalam video saya sebelumnya, kita ada 7 marketing mix di sini. Dari produknya apa yang mau kita jual, harganya gimana, kemudian pola distribusinya kayak apa, promosinya gimana, habis itu orang-orangnya siapa aja, habis itu buktinya bahwa kita memang ada untuk melayani kita seperti apa, ya kan? Terus prosesnya kayak apa. Nah, itu harus kita jalanin, kita harus tahu, kita harus kasih tahu mereka. Nah, kita udah tahu, ya kan? Barulah nanti mungkin kita bisa mulai bekerja untuk melayani mereka. Tanpa kita tahu ini, makanya kita akan kesulitan untuk menentukan segmen kita. Itu langkahnya, ya kan? Kalian udah ngerti sekarang dari prosesnya, siapa aja, karakteristiknya, ya kan? Karakteristik gimana caranya kita menentukan karakteristik segmentasi, prosesnya kayak apa dan lain sebagainya. Nah, next ini adalah kalian mungkin bertanya, Pak, apakah mungkin kita bisa melayani semuanya atau kita harus mengambil satu persatu? Nah, itu tergantung lagi dari visi misi perusahaan kita. Apakah segmen yang mau kita kerjain itu adalah semuanya, atau di sini disebut yang sebelah kiri itu adalah mass market. Artinya semua orang kita jadikan konsumen. Atau kita mau pilih satu segmen. Misalnya segmen usia 30 tahun, segmen laki-laki, segmen perempuan. Itu kita pilih. Atau kita bisa menggabungkan, saya mau segmen perempuan 30 tahun sama segmen orang yang bekerja di kantor. Itu jadi pilihan kita. Itu semua jadi. Terus kenapa saya harus milih segmen-segmen itu? Ya itu tadi, kembali ke visi kita. Kita sebagai perusahaan, kita pasti punya visi. Siapa yang mau kita layanin? Nah, itu yang mau kita bidik. Kenapa dia bidik mereka? Karena mereka sangat potensial untuk kita kerjakan marketnya. Itu. Nah, kita bisa semakin ke kiri di slide ini, semakin ke kiri itu berarti semakin kecil biaya yang harus kita kerjakan. Kenapa? Kita nggak perlu treatment semua orang satu persatu. Kita treatment satu gelondongan buat semua orang. Tapi yang kita dapetin insight-nya mungkin nggak sedalam ketika kita yang sebelah kanan ini. Kita melakukan segmen one by one, satu persatu, tapi ongkosnya jauh lebih besar ketika kita melakukan segmentasi satu persatu itu tadi. Nah, kembali, ada yang lebih bertanya mungkin, bagus mana kita lakukan satu persatu atau semua? Kembali itu tergantung ke kita. Apakah kita mau melakukan itu semua? Apakah kita punya resources yang cukup atau enggak? Semua itu kembali ke kita semua. Kalau menurut kita sudah hitung kita cukup untuk melakukan investasi segmen one by one, do it. Tapi kalau enggak, kita lakukan secara global. Kalau global itu pun kita harus pilih siapa aja yang harus ini. Karena kalau global menurut hemat saya dia kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena dia terlalu global. Padahal orang itu tidak bisa kita lakukan treatment secara bersama. Ini ada 5 orang di sini. Itu nggak bisa kita kasih treatment mereka jadi satu, tuh nggak bisa. Sama semua kebutuhan mereka beda, nggak bisa. Even orang kembar nih ya, orang kembar pun ini mereka nggak bisa kita melakukan treatment yang sama kepada mereka karena mereka punya kebutuhan yang berbeda. Nah, segmennya kita harus benar-benar rigid. Kita harus kasih tahu mereka, kita harus tahu benar-benar konsumen kita one by one. Nggak bisa kita hanya pakai ilmu kira-kira. Nah, itulah kira-kira yang untuk yang akan saya share buat hari ini. Buat mungkin yang masih penasaran gimana kita tahu caranya melakukan targeting dan positioning, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Demikian kira-kira bisa saya sampaikan. Terima kasih buat waktunya. Jangan lupa buat subscribe video saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.